saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amaninang? Semoga di dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh Renungan Pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, dan firman Tuhan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Jumat 5 April 2024, diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, pengorbanan karena kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adakah orang yang mau hidup miskin? Yang pastinya jawabannya adalah tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semua orang berlomba-lomba ingin menjadi kaya, mapan, jaya, makmur, dan juga berkecukupan. Tidak ada orang yang mau hidup susah ataupun melarat. Jemaat di Makedonia ini, mereka mengalami kesusahan. Hidup mereka miskin, melarat, bahkan sangat-sangat miskin. Itu sebabnya Rasul Paulus berinisiatif untuk mengumpulkan dana di Yerusalem kepada jemaat Makedonia ini. Dan mereka sangat terberkati dari pelayanan Paulus. Dan juga jemaat Makedonia ini tidak mau selalu dibantu atau dikasihani. Mereka menyadari bahwa kasih Tuhan terhadap mereka sangat luar biasa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah yang mendorong mereka untuk senantiasa memberi. Walaupun mereka berkekurangan, mereka susah, tetapi di dalam diri jemaat di Makedonia ini benar-benar berlomba-lomba ingin memberi. Apa yang ada pada mereka, mereka memberikannya kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan. Seperti misalnya saja jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka mau terlibat untuk memberi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari mencontoh kehidupan jemaat Makedonia ini, supaya kita senantiasa berlomba-lomba memberi kepada sesama kita. Kalau kita melihat ada jemaat yang berkekurangan, mari saling membantu. Mari saling memberi. Artinya, kita memberi bukan semua harta kita berikan, ya, bukan. Tetapi harus ada jiwa yang terdorong seperti jemaat Makedonia ini, memberi dengan sukacita, tulus, ikhlas. Jadi pujian, mereka tidak menerima itu. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kesaksian mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terberkati. Mereka senantiasa mengucap syukur dengan keadaan mereka. Mereka tidak menuntut Allah,
tapi senantiasa di dalam kerendahan hati, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka menerimanya. Dan juga senantiasa memberikan kembali kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan tangan mereka. Dan kita juga haruslah menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi jangan mau di dalam setiap kehidupan kita ini, kita merasakan, mengatakan bahwa apa yang kita cari itu untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa Tuhan yang memberikannya kepada kita. Dan kita juga harus mengulurkan tangan kita membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi jangan mau hidup egois, ya, atau mengatakan mementingkan pribadi masing-masing. Tapi mari melihat di sekeliling kita ada banyak orang yang kekurangan. Untuk itu Tuhan menempatkan mereka supaya kita juga melihat jeli dan juga mau membantu mereka. Oleh sebab itu, mari hati kita terdorong untuk senantiasa saling memberi, saling membantu, saling menolong. Inilah yang kita tunjukkan, inilah yang kita tiru dari jemaat Makedonia ini, supaya kita senantiasa di dalam Tuhan. Mari melihat pengorbanan kasih Allah kepada kita. Begitu juga dengan kita, supaya kita mau berkorban bagi setiap orang. Kita melihat bagaimana kasih Allah kepada kita. Untuk itu kita nyatakan juga kasih kita kepada setiap orang. Jadi jangan pandang bulu, tapi mari senantiasa ulurkan tanganmu membantu setiap orang yang berkekurangan. Karena itu Tuhan melihat bagaimana kasih Kristus tinggal di dalam kita. Bagaimana kita menyalurkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu maulah menjadi berkat bagi dunia. Pengorbanan karena kasih. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari supaya kita senantiasa saling melihat dan juga bagaimana kita menolong setiap orang yang berkekurangan. Tunjukkanlah itu lewat sikapmu, lewat tindakanmu. Oleh sebab itu Tuhan akan memberkati senantiasa. Dan juga berkat-Nya melimpah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah ragukan itu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Firman-Mu yang kami dengar, jadikanlah ini Tuhan menjadi pelita bagi kami, supaya kami senantiasa di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Biarlah mata hati kami melihat dan juga terdorong untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan uluran tangan kami. Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Dan juga kasih Kristus kami nyatakan bagi setiap orang. Bapa yang Maha Kuasa, biarlah kasih karunia Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin.